Pada saat melakukan praktikum atau percobaan kimia di laboratorium, kita sering menggunakan zat yang berbentuk larutan. Nah, seringkali larutan yang tersedia mempunyai molaritas yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Dalam hal ini, jika larutan yang tersedia mempunyai molaritas yang lebih besar dari yang kita butuhkan, maka kita harus melakukan pengenceran dengan cara menambahkan Aquades dengan volume tertentu. Nah, pengenceran suatu larutan tentunya akan menyebabkan volume dan molaritas larutan berubah, tetapi jumlah mol zat terlarutnya tidak berubah. Sehingga untuk menghitung volume akhir atau volume air yang dibutuhkan, serta menghitung molaritas akhir yang terbentuk, kita dapat menggunakan persamaan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 merupakan molaritas larutan sebelum pengenceran, M2 merupakan molaritas larutan setelah pengenceran, V1 merupakan volume larutan sebelum pengenceran, dan V2 merupakan volume larutan setelah pengenceran. Sebagai contoh, misalnya dalam suatu praktikum kita membutuhkan larutan NaOH 0,1 molar. Akan tetapi, larutan NaOH yang tersedia hanyalah larutan NaOH dengan konsentrasi 2 molar sebanyak 20 ml. Maka, untuk mendapatkan larutan NaOH 0,1 molar, kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu. Dan supaya mendapatkan konsentrasi dan volume yang sesuai, kita harus menghitung volume air yang dibutuhkan terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Untuk M1-nya adalah molaritas NaOH awal yaitu 2 molar, untuk V1-nya adalah volume awal NaOH yang tersedia yaitu 20 ml, dan M2-nya adalah molaritas NaOH akhir yang kita inginkan, yaitu 0,1 molar. Dan V2-nya adalah volume akhir larutan. Nah, ini yang kita cari terlebih dahulu untuk kemudian menghitung volume air yang dibutuhkan. Nah, kita substitusikan saja semua data yang sudah ada ke persamaan tadi, sehingga 2 molar dikali 20 ml sama dengan 0,1 molar dikali V2. Kemudian kita kali silang sehingga V2 sama dengan 2 molar dikali 20 ml dibagi 0,1 molar. Hasilnya adalah 400 ml. Nah, artinya untuk mendapatkan larutan NaOH 0,1 molar ke dalam 20 ml larutan NaOH 2 molar, kita tambahkan air sehingga volumenya menjadi 400 ml. Yang artinya volume air yang kita butuhkan adalah 400 ml dikurangi 20 ml, yaitu 380 ml. Nah, berikutnya karena pengenceran mengubah molaritas suatu larutan, maka tentunya juga akan mengubah pH larutan tersebut. Diingat bahwa rentang pH suatu larutan adalah 1 sampai 14. Nah, pengenceran suatu larutan akan mengurangi derajat keasaman dan kebasaan suatu larutan, yang artinya untuk senyawa asam, pengenceran larutan akan menyebabkan pH larutannya semakin tinggi, dan untuk senyawa basa, pengenceran akan menyebabkan pH suatu larutan semakin rendah. Nah, triknya, ingat saja bahwa pengenceran akan menyebabkan pH suatu larutan bergerak ke arah pH netral atau mendekati 7. Nah, supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Soal yang pertama, ke dalam 100 ml larutan H2SO4 0,1 molar ditambahkan 400 ml air. Tentukanlah yang pertama pH awal H2SO4 dan yang kedua pH larutan H2SO4 setelah penambahan air. Nah, diingat bahwa H2SO4 adalah suatu senyawa asam kuat, sehingga untuk menghitung pH-nya, kita harus mencari konsentrasi ion H+-nya dengan persamaan
konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asam atau A-nya. Untuk molaritas asam atau MaH2SO4 sebelum pengenceran adalah 0,1 molar, kita ubah menjadi 10⁻⁻1 molar. Dan untuk valensi asam atau A-nya, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, merupakan jumlah ion H+ yang dilepaskan ketika H2SO4 kita larutkan dalam air, yaitu 2. Nah, langsung saja kita substitusikan molaritas dan valensi asamnya ke rumus konsentrasi ion H+, sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan 10⁻⁻1 dikali 2, sama dengan 2 dikali 10⁻⁻1. Selanjutnya kita tentukan pH-nya dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 2 dikali 10⁻⁻1. Hasilnya adalah 1 min log 2. Berikutnya untuk menghitung pH H2SO4 setelah penambahan air, kita perlu menghitung molaritas H2SO4 setelah pengenceran terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, untuk M1-nya yaitu 0,1 molar, V1-nya adalah volume awal H2SO4 yaitu 100 ml dan V2-nya adalah volume akhir larutan yaitu volume awal ditambah volume air yang dibutuhkan. Jadi 100 ml ditambah 400 ml yaitu 500 ml. Nah, sehingga 0,1 molar dikali 100 ml sama dengan M2 dikali 500 ml. Kemudian kita kali silang, sehingga M2 sama dengan 0,1 molar dikali 100 ml dibagi 500 ml. Hasilnya adalah 2 dikali 10⁻⁻2 molar. Nah, molaritas akhir inilah yang kita gunakan dalam perhitungan pH akhir. Tahapan menghitung pH-nya masih sama, yaitu kita hitung dulu konsentrasi ion H+-nya dengan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asamnya. Dan untuk valensi asamnya masih sama, yaitu 2. Nah, langsung saja kita substitusikan molaritas dan valensi asamnya ke rumus konsentrasi ion H+, sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan 2 dikali 10⁻⁻2 dikali 2, sama dengan 4 dikali 10⁻⁻2. Selanjutnya kita tentukan pH-nya dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 4 dikali 10⁻⁻2. Hasilnya adalah 2 min log 4. Nah, dari sini teman-teman bisa membandingkan pH awal dan pH akhir setelah penambahan air. Terlihat ya bahwa penambahan air atau pengenceran suatu larutan asam akan menyebabkan pH larutannya menjadi lebih tinggi, akan menyebabkan pH suatu larutan bergerak ke arah pH netral. Soal yang kedua, 10 ml larutan HCl yang memiliki pH sama dengan 2 ditambahkan air hingga bervolume 100 ml. Tentukan pH larutan HCl setelah penambahan air. Nah, untuk soal ini kita perlu mencari konsentrasi awal dari HCl-nya terlebih dahulu dengan menggunakan pH awal HCl sebelum penambahan air. Di soal disebutkan bahwa pH awalnya adalah 2, sehingga konsentrasi ion H+-nya adalah 10⁻⁻2. Kemudian kita substitusikan ke rumus konsentrasi ion H+, dan karena HCl merupakan asam kuat, maka rumus konsentrasi ion H+-nya adalah molaritas asam dikali valensi asamnya. Dan diingat bahwa HCl melepaskan satu ion H+ ketika dilarutkan dalam air, sehingga valensi asamnya adalah 1. Maka 10⁻⁻2 sama dengan Ma dikali 1, sehingga Ma sama dengan 10⁻⁻2 molar.
Nah, ini adalah konsentrasi awal HCl atau M1-nya. Berikutnya kita hitung molaritas HCl setelah penambahan air dengan persamaan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 10 pangkat minus 2 molar. Untuk V1-nya adalah volume HCl sebelum pengenceran, yaitu 10 ml. Dan V2-nya adalah volume akhir larutan setelah penambahan air, yaitu 100 ml. Sehingga 10 pangkat minus 2 molar dikali 10 ml sama dengan M2 dikali 100 ml. Nah, kita kali silang sehingga M2 sama dengan 10 pangkat minus 2 molar dikali 10 ml dibagi 100 ml. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 3 molar. Nah, ini adalah molaritas asam HCl yang akan kita gunakan untuk menghitung pH HCl setelah pengenceran. Kita hitung dulu konsentrasi ion H+-nya. Konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asam, sehingga 10 pangkat minus 3 dikali 1, sama dengan 10 pangkat minus 3. Kemudian pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Nah, hasilnya adalah 3. Jadi, pH larutan HCl setelah penambahan air adalah 3. Soal yang ketiga, 200 ml larutan basa lemah NH4OH yang memiliki pH 9 diperoleh dari hasil pengenceran 50 ml larutan NH4OH yang lebih pekat. Berapakah konsentrasi larutan NH4OH sebelum pengenceran? Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah molaritas awal atau M1-nya. Dan data yang diketahui adalah pH akhir, volume akhir atau V2, dan volume awal atau V1-nya. Nah, hal pertama yang harus kita tentukan adalah M2 atau molaritas NH4OH setelah pengenceran dengan memanfaatkan data pH akhirnya. Nah, di soal disebutkan bahwa pH akhirnya adalah 9 dan karena NH4OH adalah basa lemah, maka kita ubah ke POH. Diingat bahwa POH sama dengan 14 min pH, sehingga POH sama dengan 14 dikurang 9 sama dengan 5. Dan jika POH-nya sama dengan 5, maka konsentrasi ion OH- adalah 10 pangkat minus 5. Kemudian kita substitusikan ke rumus konsentrasi ion OH- untuk basa lemah. Konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kb dikali molaritas basanya. Dan diingat, untuk menghilangkan akarnya, maka ruas kanan dan kirinya kita kuadratkan, sehingga konsentrasi ion OH- kuadrat sama dengan Kb dikali Mb atau molaritas basanya. Maka 10 pangkat minus 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali molaritas basa. Nah, 10 pangkat minus 5 kuadrat ini berarti pangkatnya kita kali 2, sehingga hasilnya 10 pangkat minus 10. Kemudian kita kali silang sehingga Mb sama dengan 10 pangkat minus 10 dibagi 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Nah, ini adalah molaritas akhir atau M2-nya. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Yang kita cari adalah M1-nya, kemudian V1-nya adalah 50 ml, V2-nya di soal 200 ml, dan M2-nya tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 10 pangkat minus 5 molar. Maka M1 dikali 50 ml sama dengan 10 pangkat minus 5 molar dikali 200 ml. Kita kali silang, sehingga M1 sama dengan 10 pangkat minus 5 molar dikali 200 ml dibagi 50 ml. Nah, 200 ml dibagi 50 ml sama dengan 4, sehingga M1-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5 molar. Nah, jadi
Molaritas awal NH4OH sebelum pengenceran adalah 4 dikali 10⁻⁻5 molar.